Salam bagi kita semua Manginang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan pada pertanyaan kita di malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami pada waktu yang lalu sampai pada waktu ini. Dan karena kasih-Mu juga, maka Engkau telah memberikan berita kesukaan itu menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami, dan berilah Roh-Mu yang kudus itu, agar kami mengetahui pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang besar itu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali.
Kita mendengar lagu pujian dari Punguan Ina pada hari Kamis. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah atau epistel pada ibadah pertanyaan kita malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-20 dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Marilah kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-15 atau ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Inilah firman Tuhan.
Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kita sama-sama membacanya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Punguan Ina Naomi. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Kudus. Inilah Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang baik dan tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu diberitakan dan disampaikan pada saat ini, itu dapat bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah dengan lebat. Kami memohon Tuhan pada saat ini, kuasailah hati, pikiran, dan perasaan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan menjauhkan dari kami segala roh penggoda, bahkan roh pengganggu akan hati, pikiran, dan perasaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di acara terakhir pertanyaan sektor yang ditutup di dalam gereja dari 1 Yohanes pasal 4 dimulai dari ayat 7 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan, marilah kita mendengarkannya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini lah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa mengasihi itu adalah perintah. Bukan soal kewajiban atau hak, tapi itu adalah perintah. Hal itu dikatakan dalam firman Tuhan yang baru kita baca, dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Dia adalah perintah. Bahkan kalau kita membaca di Matius 22, 37 dan 39, dikatakan juga di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Mengapa mengasihi itu diperintahkan? Mengapa mengasihi itu harus diserukan? Dalam hal ini dikatakan, karena barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu bukan produk kita itu.
Kasih itu hanya dapat terjadi ketika kita memiliki persekutuan, relasi perjumpaan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Biarpun memang ada kasih di dalam horizontal yang kita lihat dikatakan kasih philia, storge, dan eros. Tapi kasih itu sifatnya terbatas dan tidak pernah kekal. Tapi dalam realitasnya itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Tapi kasih yang sebenarnya itu belum tentu atau masih dipertimbangkan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi yang menjadi jantung dan inti relasi komunikasi persekutuan Allah dengan ciptaannya secara khusus bagi manusia dikatakan adalah kasih dan mengasihi. Tidak ada di luarnya itu. Dan kasih dan mengasihi itu jugalah yang menjadi inti relasi komunikasi persekutuan orang-orang percaya. Enggak lewat dari situ. Biarpun pada sekarang ini sebenarnya gereja itu persekutuan orang-orang percaya harus menjadi panggung kasih, kemurahan, kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi gereja dan persekutuan orang percaya bukan panggung ormas, bukan panggung politik, bukan panggung kekuasaan atau mencari status dan juga komersial. Panggung kasih, kuasa dan kemurahan Tuhan. Mengapa begitu tegasnya dikatakan dan diperintahkan, bahkan diserukan, marilah kita saling mengasihi. Gak ada di luarnya itu di bumi. Marilah kita saling mengasihi. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Kalau kita membaca kitab Yohanes keseluruhan, maka kitab Yohanes itu membicarakan soal kasih secara vertikal. Tapi kalau kita membaca 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu membicarakan soal kasih secara horizontal. Tapi kalau kita membaca kitab Wahyu, itu melihat bagaimana kita mengalami kasih Tuhan itu nantinya untuk melihat masa depan. Tetapi sekali lagi, mengapa kita begitu tegas diperintahkan, bahkan disuarakan, hendaklah engkau saling mengasihi? Karena dikatakan dengan jelas bahwa Allah dalam Yesus Kristus adalah kasih. Jadi kasih adalah karakter, kasih adalah tabiat, kasih adalah inti hidup Allah terhadap ciptaannya. Jadi kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh rasio. Kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh hati, perasaan, bahkan situasi, keadaan, dan waktu sekalipun. Dosamu, dosa kita, kejahatan kita tidak pernah membatasi kasih Allah itu. Bahkan Allah dalam Yesus Kristus mengasihi kita bukan ketika kita sudah baik, ketika kita sudah benar, bahkan ketika kita suci. Tetapi dikatakan Allah mengasihi kita ketika kita masih di dalam dosa, masih di dalam kejahatan, dan dikuasai oleh kuasa-kuasa kedagingan, bahkan roh setan dikatakan. Tapi justru di situ Allah mengasihi kita, maka terjadilah transformasi yang utuh. Terjadilah pertobatan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa, maut, dan kuasa setan. Ingat, segala ajaran Yesus, kehadiran Yesus, itu bermuara dan berfungsi pada kasih.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sudah jelas kita lihat di sini, tidak pernah bisa kita mengasihi dan melakukan kasih itu jika kita tidak memiliki persekutuan dan perjumpaan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada itu. Dan itulah mungkin yang terjadi di tengah-tengah gereja sekarang ini. Makanya gereja lebih akrab dengan konflik atau lebih akrab dengan hal-hal yang aneh-aneh kita lihat. Pada umumnya semua gereja sekarang kita lihat. Hampir setiap saat gereja pecah. Karena kita sudah meninggalkan kasih yang dikatakan oleh Tuhan itu. Mengapa? Karena kita tidak berjumpa lagi dengan Tuhan itu di tengah-tengah gereja itu atau di tengah-tengah persekutuan kita itu. Bahkan saya menggambarkan seperti ini. Kasih itu ibarat seperti rahim yang siap melahirkan kehidupan dan kebahagiaan. Mengapa dikatakan demikian? Di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Di mana ada kasih, di situ ada kesabaran. Di mana ada kasih, di situ ada kepedulian. Di mana ada kasih, di situ memperhatikan. Bahkan di mana ada kasih, di situ ada pengorbanan. Hal itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan ayat 8. Dan kasih Allah itu sifatnya universal. Biarpun dinyatakan hanya secara khusus kepada orang-orang percaya. Itulah makanya dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang diserukan oleh tema khotbah kita pada malam hari ini, bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan mengasihi semua manusia tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat ras, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat siapa dia. Tapi Tuhan mengasihi, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Bahkan Tuhan berseru, Dia mengasihi semua bangsa. Kemudian mengapa diserukan bahwa Allah mengasihi segala bangsa? Mengapa Tuhan menyerukan bahwa Dia mengasihi kita semua? Dan itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan melalui khotbah yang baru kita baca tadi dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 ini. Dikatakan pertama adalah karena kasih itu berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. Jadi sebenarnya otomatisnya orang percaya, orang yang berjumpa, orang yang berelasi, orang yang bersekutu dengan Tuhan itu otomatis hidup di dalam kasih, karena Allah itu adalah kasih dan kasih itu bersumber daripada Allah, bukan dari manusia. Jadi kalau orang tidak bisa mengampuni, katakanlah nggak bisa mengampuni, kira-kira berjumpa dengan siapa dia? Kalau orang tidak bisa ditegur, berjumpa dengan siapa dia? Kalau kita tidak bisa saling di tengah-tengah kehidupan ini, kira-kira berjumpa dengan siapa kita? Itu jelas loh.
Karena salah satu bukti, tanda, dampak, indikator bahwa kita sudah berjumpa, hidup di dalam Tuhan itu bukan soal apa yang kita dapatkan, tidak. Tapi soal bagaimana kita hidup di dalam rahim kasih tadi yang dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ini. Karena dikatakan siapa mengenal Allah, ia akan mengasihi karena Allah adalah kasih. Maka siapapun yang hidup di dalam kasih berarti dia sedang mencerminkan sifat karakter tabiat Allah yang sebenarnya. Dan ujung-ujungnya dikatakan Tuhan kepada kita semua, tidak hanya mengasihi sesama, tidak hanya mengasihi yang satu level, tidak hanya mengasihi yang satu bordo, tidak hanya mengasihi satu kelompok, tapi dikatakan kepada kita pada saat ini supaya kasihilah musuhmu. Ribet menjadi Kristen ini kan. Ya kalau mengasihi yang sudah mengasihi kita, nasma ada Tuhan ini burju halai kadang-kadang sekita. Ya, burju kan. Tapi pada saat ini sungguh-sungguh dikatakan kepada kita, gereja terpanggil untuk melampaui, melintasi sekat budaya, etnis dan bahasa dan suku. Tapi dikatakan mengasihi orang lain bukan karena mereka sama dengan kita, tetapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jimaul situ tuh dosa sitong na nagawi Kristenon. Maul situ tuh namang hutot Tuhanon. Iya. Iya lanan waeng baunak pula makahologi dongan, makahologi diri peneng macemol do hita kan. Nuaeng dak sawatik akan namar nasa baba sawomat dak masyat tuan. Namar itu dak masyat tuan. Unang majolo nasa huria teh. Jadi pasti kita sahuriop yang orang masyat toran wae. Ya kan? Alai bahasa ima tapi gima Tuhan. Tapi dikatakan di sini tidak seperti itu. Baru yang kedua, karena kasih Allah itu nyata melalui Kristus. Tadi dikatakan itu pada ayat 9 dan 10 itu sangat jelas dikatakan dalam hal inilah kasih Allah di tengah-tengah kita, yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bahkan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya menjadi perdamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi itulah harus menjadi pola karakter kehidupan kita, hidup di dalam kasih. Jadi kasih Allah itu dikatakan nyata melalui Yesus Kristus. Perhatikan di situ tadi dikatakan ada kata dunia. Jadi bukan hanya Israel, bukan hanya orang pilihan tertentu, tapi seluruh dunia saling bahwa salib Kristus adalah bukti kasih Allah bagi semua bangsa dan juga kita pada saat ini. Saya pernah melayani di satu daerah yang masih jauh dari pinggiran jalan besar, namanya Ait Nagali, lewat Bosar Sipinggan masih masuk ke dalam lah. Waktu itu belum merdeka itu kampung itu. Tapi di kampung itu 3 kepercayaan. Satu yang menganut agama Parmalim, satu agama Kristen, dan satu agama Islam. Iya. Tetapi kita bisa sangat-sangat tertarik tinggal di kampung itu karena mereka di situ persahabatannya sangat luar biasa. Ada mereka semboyan seperti ini karena Parmalim itu dan juga agama satu lagi tidak makan daging babi, maka mereka yang Kristen mengatakan kita mengasihi mereka
jangan kita memakan makanan yang tidak dimakan mereka. Dan tidak ada di situ kalau pesta harus begini. Kompak kali semua. Coba kita bayangkan 3 aliran yang berbeda itu, bertolak belakangnya itu. Tapi mereka menerapkan di situ, karena kita semua adalah umat manusia, marilah kita saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Jadi kalau bernatal dulu kami di situ, yang menjadi di luar menjaga siapa? Agama tetangga ini. Tidak dilihat dari siapa kamu, statusmu apa, apamu apa. Gak seperti sekarang ini lagi kan? Iya. Tapi itulah dikatakan. Jadi tidak ada batas geografis, sosial dan atau budaya yang membatasi kasih itu. Jika Kristus mati untuk semua orang, maka setiap orang layak mendengarkan Injil. Jadi misi dan penginjilan lintas budaya bukan sekedar tugas, melainkan tanggapan dan respon terhadap kasih Allah yang menyeluruh. Dan yang ketiga dan yang terakhir dikatakan, karena kasih Allah yang memanggil kita untuk saling mengasihi. Jadi bukan soal apa yang ada bagimu, tapi karena Allah memanggil, karena Allah memerintahkan, karena Allah menyatakan, marilah saling mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu panggilan itu. Yohanes berkata dalam firman Tuhan yang baru kita baca, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Kasih Allah yang terbesar itu menuntut respon nyata dari umatnya, dari kita. Jadi kita hanya merespon dan melakukannya. Kasih yang sejati tidak hanya ditujukan pada yang mudah dikasihi, tapi juga bagi mereka yang berbeda, bahkan yang sulit kita terima. Tuhan memanggil orang-orang percaya supaya saling mengasihi satu dengan yang lain, tanpa dibatasi oleh ras, tanpa dibatasi oleh suku, tanpa dibatasi oleh marganya, tanpa dibatasi oleh status sosial. Tapi dikatakan, bagaimana Allah mengasihi dunia, demikianlah kita di dunia ini harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi mengasihi orang dari latar belakang berbeda dan menolak diskriminasi dalam bentuk apapun, itulah yang diinginkan Tuhan dan kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan marilah menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia yang terpecah oleh kebencian dan perbedaan itu. Jadi sekali lagi, kasih Allah itu bersifat universal, harus dinyatakan, dan Yesus memanggil kita supaya mengasihi bukan hanya sesama kita, bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Ketika kita mengasihi dengan lintas batas, kita sedang mencerminkan karakter Allah dan membawa Injil kepada segala bangsa. Tetapi ketika kita gagal untuk mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama dan orang lain, kita sedang mematikan kesaksian hidup kita bagi orang yang tidak mengenal Allah. Coba kita pertanyakan dulu sekarang, entah matinya kesaksian kita kepada yang lain dari kita karena kita tidak menghidupi kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Tapi kasih itu bukan menenggelamkan diri kita, bukan. Justru kasih itu memiliki hal yang utuh di dalam kehidupannya. Dikatakan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Aku kadang-kadang, ijero holongmu, ijero kasim, inna. Menuntut dia.
Padahal dia sendiri yang pertama dikatakan melakukan, bukan soal tuntutan itu ya. Sekali lagi saya mau mengajak kita pada saat ini Amang dan Inang di akhir pertanyaan sektor tahun 2025 ini. Sekali lagi, jika kita gagal untuk mengasihi sesama dan orang lain, ingat, kita sedang mematikan kesaksian hidup kita bagi orang yang tidak mengenal Allah, bahkan yang terdekat dengan kira-kira mungkin semua kita mendengarkan itu ya, orang Batak nih itu. Jika dia tega membunuh istrinya, padahal mereka jadi di atas dasar cinta dan kasih kan. Tapi tega membunuhnya. Cobalah dulu. Maka kesaksian kehidupannya menjadi mati terhadap yang lain. Mana dia dah? Kristen mengasihinya, istrinya dibunuhnya, istrinya dipastabinya, istrinya ditoparinya. Akhirnya gitu ya, hilang loh. Tapi pada malam hari ini, di akhir pertanyaan ini, kita diajak, marilah kita saling mengasihi. Karena itu adalah panggilan yang harus kita wujud nyatakan, yang harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu saya katakan kepada kita, selamat mengasihi dan dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam segala situasi, keadaan dan waktu, hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan berkenan memberkati firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini firman-Mu menyerukan, menyuarakan, bahkan memanggil kami Tuhan pada saat ini, supaya kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Allah di dalam Yesus Kristus lebih dulu mengasihi dan mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, itulah orang yang dapat mengalami kasih, bahkan dapat mengasihi di tengah-tengah kehidupan ini. Ajar dan tuntun kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu, di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menjadikan relasi komunikasi persekutuan kami adalah di dalam kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, Kau nyatakan itu Tuhan, menjadi rema dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga iman, pengharapan dan kasih kami semakin bertumbuh, semakin kuat dan kokoh terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Bahkan kami berdoa Tuhan pada saat ini, berkatilah umat-Mu, berkati gereja-Mu, dan berkati kami semua Tuhan pada saat ini, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang telah hidup di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 sampai ayat 2. Nantikan
kita mendengarkan lagu pujian dari Punguan Narwastu. Kita kembali mendengar persembahan pujian dari Jemaat Sektor 5.
doa syafaat yang dibawakan oleh Inang Penatua Yeti Boru Aritona. Marilah kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau, ya Allah kami yang Maha Pengasih di tempat yang maha tinggi. Malam ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu dengan hati bersyukur. Di tengah kesibukan dan pergumulan hidup, malam ini kami berhenti sejenak, menengadahkan tangan kami dan berseru, Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau mengasihi semua bangsa, semua suku, semua orang tanpa terkecuali. Biarlah kasih-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, dan menyatukan kami sebagai jemaat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang awal tahun 2025 sampai saat ini. Di tengah suka dan duka, dalam keadaan baik maupun kurang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk keluarga-keluarga di GKPI Padang Bulan, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Untuk setiap rumah tangga yang Engkau pelihara, dan untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau percayakan. Ketika kami memasuki sisa tahun 2025 dan melangkah menuju tahun 2026, kami memohon tetaplah menyertai jemaat-Mu ini ya Tuhan. Topang kami, kuatkan kami dan tuntunlah langkah kami di jalan-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang telah menolong kami membuat program-program pelayanan, ibadah, kegiatan kategorial dan aktivitas gereja dapat berjalan dengan baik. Kami sadar masih banyak kekurangan kami, masih banyak kegagalan kami, dan masih banyak kelemahan kami. Tetapi kasih-Mu tidak berkurang sedikit pun. Engkau menolong gereja-Mu untuk tetap berdiri dan tetap melayani. Untuk semua kebaikan-Mu kami bersyukur ya Tuhan. Bapa di surga, ajarlah kami untuk selalu mengingat bahwa Yesus Kristus adalah Raja Gereja, Kepala Jemaat dan kamilah tubuh-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong jemaat GKPI Padang Bulan untuk selalu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menomorsatukan kasih di atas segalanya. Karena ketika kasih-Mu tinggal di dalam kami, barulah pelayanan kami memiliki arti. Di dalam doa syafaat kami saat ini, kami menyerahkan pendeta resort, seluruh PHJ, para penatua, para ketua seksi, serta setiap pelayan yang Engkau percayakan. Tuhan, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini hati yang melayani, hikmat dalam mengambil keputusan, kerendahan hati untuk saling menopang, dan kasih yang mempersatukan, serta komitmen untuk tetap amanah di dalam mengemban pelayanan yang telah dipercayakan oleh jemaat-Mu. Jadikanlah hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi sebuah tim yang bersatu, yang saling bergandengan tangan, yang melihat potensi satu sama lain, dan bersama-sama membangun pelayanan yang membawa kebaikan bagi jemaat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Panitia Natal GKPI Padang Bulan tahun 2025. Engkau yang telah memanggil seluruh panitia, pakailah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun dan mampukanlah seluruh panitia di dalam mempersiapkan ibadah, perayaan, program sosial, kegiatan kategorial, dan seluruh rangkaian acara Natal. Jauhkanlah dari perpecahan, dari kekeliruan, dan dari kelelahan yang berlebihan. Biarlah sukacita Natal, kelahiran Yesus Kristus, menjadi kekuatan dan semangat seluruh panitia di dalam bekerja sama. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu, setiap rumah tangga, orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi,
mahasiswa dan jemaat pendatang yang Engkau bawa untuk beribadah di GKPI Padang Bulan ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap air mata mereka, setiap pergumulan yang tidak pernah diceritakan, setiap sakit penyakit, setiap tekanan ekonomi, bahkan setiap kekhawatiran untuk masa depan. Kiranya tangan-Mu menguatkan, kiranya damai sejahtera-Mu memelihara, kiranya kasih-Mu menyembuhkan. Biarlah mereka dapat merasakan bahwa Allah yang mengasihi semua bangsa juga mengasihi mereka secara pribadi. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk keberlangsungan pelayanan di GKPI Padang Bulan, untuk ibadah minggu, untuk kebaktian rumah tangga, untuk kegiatan dan program pelayanan kategorial, pelayanan sakramen, penggembalaan, misi dan diakonia. Tuhan, hadir dan pimpinlah gereja-Mu ini. Pakailah para majelis, baik pelayan tahbisan maupun non-tahbisan, para penasehat, para ketua di kelompok-kelompok kategorial, para pemusik dan pemimpin kor, guru sekolah minggu, panitia-panitia, koster gereja, tenaga administrasi, tim multimedia, teknisi, petugas keamanan dan seluruh umat-Mu yang melayani. Biarlah Roh Kudus menyalakan api yang baru, semangat pelayanan yang lebih murni, lebih rendah hati, lebih setia, dan lebih mengandalkan Yesus dalam segala hal. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, tinggallah Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Ajarlah kami saling mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan nyata, sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Jadikanlah GKPI Padang Bulan ini sebagai gereja yang selalu mencerminkan kasih Kristus, yaitu kasih yang merangkul semua orang, semua bangsa, semua latar belakang, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi seluruh dunia. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah mendengarkan doa, syukur dan permohonan kami kepadamu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, karena kami yakin itulah yang terbaik bagi kami. Dan kami juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berlayak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Agar tidak tersesat.
Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari Galatia 6 ayat 9 demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita beri persembahan kita dengan sukacita. Tuhan dan kita bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah persembahan umat-Mu dan jadikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.